Salah satu case yang sekarang sedang bergulir itu di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto. Terduga pelaku adalah seorang tenaga pengajar, korbannya mahasiswinya terutama. Dan korbannya nggak cuma satu, korbannya ada kurang lebih 4 orang. Nah, hanya yang berani speak up cuma 1 orang. Dari pihak terduga pelaku itu malah mengirimkan somasi. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, TPKS itu bukan masalah suka sama suka, tapi TPKS itu tidak adanya kesepakatan. Agustus 2025, malam jelang kemerdekaan terasa berbeda di halaman kampus Universitas Jenderal Sudirman. Puluhan mahasiswa menggelar aksi, bukan aksi syukuran, namun justru aksi keprihatinan. Ya, mereka prihatin atas kinerja universitas, atas kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru besar sebagai terduga pelakunya. Penanganan kasus yang semestinya dilakukan oleh tim Satgas hingga tuntas malah justru makin tidak jelas. Kemerdekaan ternyata belum sepenuhnya dirasakan. Rasa aman masih harus diperjuangkan. Jadi tuntutan untuk malam hari ini yang akan kita gaungkan yang pertama adalah terkait dengan penyelesaian kasus secara cepat dan transparan terkait dengan kasus kekerasan seksual yang kemarin baru saja kita lakukan aksi juga yang terduga merupakan guru besar dari Universitas Jenderal Sudirman. Karena kami menyadari bahwa kasus ini semakin hari tidak ada kejelasan bahkan menguap. Nah, di sini kami hadir kembali di momen yang tepat juga sebagai malam tirakatan untuk bisa memberikan kesadaran juga dan memberikan pencerdasan juga kepada khalayak bahwa kekerasan seksual harus kita berantas, harus kita hilangkan sampai ke akar-akarnya. Selain itu, kita juga ada memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus. Di sini tuntutan ini menjadi hal yang selalu kita gaungkan bahwa pelaku kekerasan seksual harus dihukum sekeras-kerasnya. Itu juga kita menuntut terkait dengan pertanggungjawaban tim pemeriksa. Ini berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang diunsut yang menyangkut terduga guru besar Universitas Jenderal Sudirman. Karena adanya tim pemeriksa ini kita menginginkan adanya transparansi dan pertanggungjawaban. Selamat datang bagi para mahasiswi baru yang akan menimba ilmu di Universitas Negeri di sini. Mohon berhati-hati. Masih segar diingatan, kasus serupa terjadi di UIN Saizu pada medio Juli. Kini, di saat bulan kemerdekaan, UIN Saizu merayakannya dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang baru lagi. Bedanya, kali ini proses penanganan tidak lagi hanya berhenti di Satgas, namun berlanjut hingga proses hukum. Publik boleh berharap lebih bahwa penanganan kali ini akan lebih tuntas. Kalau ini, terduga pelaku adalah seorang tenaga pengajar. Korbannya mahasiswinya terutama. Nah, yang ironisnya lagi, korbannya nggak cuma satu. Korbannya ada kurang lebih 4 orang. Nah, hanya yang berani speak up cuma 1 orang. Kalau di relasi kuasa sendiri, ketika seseorang itu memiliki kuasa atas korbannya, apalagi si terduga pelaku ini merupakan tenaga pengajar. Ketika case ini sampai terbukti dan sampai dengan putusan di pengadilan, maka putusan itu akan ditambah sepertiga. Selama ini kan yang ada relasi kuasa itu kan selalu diselesaikan di meja birokrasi. Ini yang menjadi ironi ketika sebuah lembaga pendidikan yang mestinya para siswi ya, terutama kan banyak kan korbannya kan siswi, mahasiswi,
yang mestinya menjadi tempat aman, yang mestinya menjadi tempat untuk mencari ilmu, menimba ilmu, dimanfaatkan oleh segelintir oknum tenaga pendidik atau dosen atau apalah itu, yang menurut saya sudah di luar batas. Satgas harus tegas tidak hanya persoalan kekerasan seksual antar mahasiswanya, tetapi kekerasan seksual yang melibatkan relasi kuasa, entah itu dilakukan dosen, pengajar, tendik, atau apapun di struktural kampus, ya Anda harus tegas kesampingkan itu konflik interest, bahwa itu teman Anda, teman kesampingkan. Jika memang ditemukan bukti ada tindakan itu, ya perlu tindakan tegas. Jadi galaknya jangan hanya kepada kasus kekerasan seksual antar mahasiswa, antar mahasiswa ya, antar warga kampus, tetapi yang terjadi atas relasi kuasa juga harus clear dong, harus tegas juga. Itu yang saya harapkan, seperti itu satu. Kedua, Satgas dibentuk kan dalam rangka pencegahan kekerasan seksual. Jadi saya sebagai masyarakat berharap bahwa edukasi atau pencegahannya harus dilakukan, jadi tidak kelihatan sibuk ketika muncul laporan, tidak hanya kelihatan luar biasa bekerja itu ketika ada aduan, tidak, tetapi bagaimana caranya mulai melakukan pemahaman bersama bahwa jangan sampai terjadi kekerasan seksual dalam bentuk apapun yang dilakukan orang yang memiliki kekuasaan, kewibawaan, pengaruh dan sebagainya terhadap mahasiswa atau yang lebih lemah posisinya. Itu yang saya harapkan. Lakukan dong apapun caranya, apakah dengan, ya pasti perguruan tinggi kan isinya para intelektual, punya cara dong untuk itu. Jadi jangan kemudian baru ini gitu ya, artinya baru ada aduan, laporan, karena kok kasusnya kayaknya tambah meningkat gitu. Meja Redaksi mendapatkan kesempatan untuk menayangkan pernyataan resmi dari Satgas TPKS UIN Saizu yang menanggapi kasus TPKS di lingkungan UIN Saizu Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi berita-berita yang beredar saat ini di media-media mengenai kasus dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi, kami dari Satgas PPKS, yaitu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, memberikan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kasus ini merupakan kasus lama yang sudah dilaporkan pada tanggal 16 Oktober 2024. Kemudian oleh Satgas, kasus ini diperiksa sesuai dengan SOP yang berlaku, yaitu pemanggilan pelapor, terlapor, dan juga saksi-saksi. Yang kedua, bahwa terlapor sudah diberi sanksi sesuai dengan sanksi etik, sesuai dengan kode etik dosen yang berlaku, di mana berdasarkan pada SK Rektor. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa kasus ini sudah diselesaikan di tingkat universitas. Nah, yang ketiga, bahwa tindakan pelapor untuk membawa kasus ini ke wilayah hukum sepenuhnya merupakan hak dari pelapor selaku subjek hukum. Dan tentu saja pelapor memiliki hak hukum untuk melanjutkan kasusnya ini ke wilayah hukum, dan kami sangat menghormati apa yang menjadi keinginannya. Oleh karena itu, kasus hukum yang sedang berlangsung saat ini merupakan tanggung jawab dari kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor, dan dari pihak kampus sudah menyatakan bahwa kasus ini selesai di tingkat universitas. Oleh karena itu, kami sangat berharap semoga kasus ini bisa selesai dengan baik dan mendapatkan keadilan, dan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi
di kampus maupun di tempat-tempat yang lainnya. Demikian pernyataan ini kami sampaikan, semoga menjadi perhatian bagi siapapun yang membutuhkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Satgas sendiri itu memang tugas utamanya adalah pencegahan. Selain pencegahan ini ada yang namanya penanganan. Nah, penanganan di sini kan luas, Mas, ya, mulai dari pelaporan sampai di pemulihan korban. Nah, idealnya memang yang namanya tindak pidana kekerasan seksual ini, apalagi yang mungkin sifatnya sudah sedang ke berat, ya idealnya Satgas juga harus mendorong untuk bisa melaporkan ke proses hukum. Memang yang melaporkan kan korban melalui Satgas. Nah, Satgas di sini perannya tadi, Mas, mengawal gitu ya, mengawal si korban untuk melaporkan ke proses pidana, termasuk melakukan pemulihan ke si korban tersebut. Ya tadi sih ya idealnya memang kalau ada peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus, dan kalau kita lihat ya pertama dari dari jenis kekerasan seksualnya bisa kita anggap itu ya tadi saya bilang sedang atau berat. Terus yang kedua pelakunya punya relasi kuasa yang lebih tinggi dibanding si korban, termasuk ada potensi misalnya untuk melakukan peristiwa serupa di kemudian hari. Ya sebaiknya kalau menurut saya pribadi harus dilaporkan ke proses pidana biar mencegah berulangan kasus itu kayak gitu. Faktanya Satgas itu juga, saya bukan tidak menghormati Satgas, saya mengapresiasi betul teman-teman saya yang juga menjadi Satgas PPKS di perguruan tinggi, tetapi saya meyakini mereka juga ada beban, ada konflik interest ya, pasti itu ada, bahwa yang lagi diperiksa itu teman saya. Apapun itu, tetapi bahwa ketegasan itu penting. Masyarakat ini butuh bahwa ya ini ditindaklanjuti dong, jangan kemudian butuh waktu yang sangat lama. Di satu sisi kan di universitas sebelah ini belum clear nih tindakan kepada terduga pelaku ini apa, sanksinya apa. Tetapi di yang sebelah saya dengar sudah ada sanksi semacam itulah, sanksi administratif atau dibebas tugaskan selama sekian tahun misal nih, saya kurang detail. Ini saya sebagai praktisi hukum, saya menggambarkan seperti ini. Ketika kampus ini pelakunya berasal dari internal, TPKS di lingkungan kampus pelakunya berasal dari internal. Dari pihak Satgas atau dari pihak kampus itu merasa bahwa dosen atau tenaga pengajar yang menjadi terduga pelaku jauh lebih berharga dibanding mahasiswi. Padahal mahasiswi berharap ketika ada Satgas itu bisa mendampingi, membantu menyelesaikan, atau bahkan bisa memfasilitasi advokasi untuk korban-korban kekerasan seksual di wilayah kampus, sampai membuat laporan, gitu kan, sampai dengan perkara ini selesai. Yang perlu artinya kita tuh memiliki empati ya. Ini juga menimpa di salah satu korban yang saya dampingi. Yang merupakan mahasiswi salah satu perguruan tinggi. Di situ dari pihak terduga pelaku itu malah mengirimkan somasi, mengatakan bahwa korban melakukan pencemaran nama baik, korban melakukan penipuan, korban melakukan ujaran kebencian, seperti itu, Mas. Akan tetapi di sini kan kepolisian akan bersifat objektif. Ada yang namanya perlindungan hukum, Mas. Perlindungan hukum ini sendiri kalau di LPSK itu kita bisa mengacu ke pasal 10A. Jadi di situ intinya saksi, pelapor, ahli, korban termasuk itu tidak dapat dilaporkan baik secara perdata atau pidana atas kesaksian yang telah, akan atau sedang diberikan selama dia beritikat baik. Nah, jadi kan banyak ketakutan dari korban atau saksi, misal pelakunya punya kuasa gitu ya, punya kekuasaan, punya jabatan, punya kewenangan, itu kan takut dilaporkan balik, misal pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah,
Kalau LPSK sendiri dengan tadi adanya perlindungan hukum di pasal 10A ini bisa meminta penyidik untuk menunda laporan baliknya ini sampai laporan utamanya, proses pidana utamanya itu selesai atau berkekuatan hukum tetap. Ketika terduga pelaku ini yang tadi kita bahas di awal, relasi kuasa, LPSK itu memfasilitasi penuh terhadap itu. Dan LPSK memberikan nggak hanya perlindungan saja, tapi LPSK itu memfasilitasi perhitungan restitusi. Mekanismenya adalah ketika terduga korban membuat aduan, kita buatlah permohonan ke LPSK. Nah, nanti ketika perkara itu sudah naik sidik, artinya sudah dikatakan perbuatan itu merupakan tindak pidana, LPSK akan memberikan status terlindung terhadap korban. Jadi semua apapun terkait korban mesti di-cover oleh LPSK. Keberanian korban untuk membela haknya dengan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya menjadi faktor kunci untuk keluar dari ancaman. Mekanisme perlindungan yang telah disiapkan negara sebagai bentuk fasilitas untuk tiap warga negara pun telah disiapkan. Pengetahuan, keberanian, serta tekad kuat untuk memerangi kekerasan seksual haruslah lahir dari tiap diri, terutamanya bagi mahasiswi. Undang-undang ini sekali lagi memberikan jalan bahwa jika kamu mengalami tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apapun, laporkan, adukan, begitu ya. Karena beberapa adalah delik aduan memang gitu ya, termasuk pelecehan non fisik, itu kan lebih ke delik aduan. Nah, pembuktian itu kan sebenarnya kadang gini, kita memang ini betul ke masyarakat, ayo tidak perlu takut bahwa banyak kasus yang korban tidak berani melapor karena kan nggak ada bukti. Saya bicara ini aja ya karena ini tentang kekerasan seksual. Bagaimana mungkin ketika dicium paksa pipi, bibir atau kemudian dia diraba bagian payudaranya ada bukti, tidak ada bekas apapun terhadap tindakan itu, tetapi bahwa keterangan korban adalah menjadi kesaksian dan itu alat bukti gitu. Dan ini toh pembuktian lain juga bisa ada namanya pembuktian testimonium de aeditum, artinya jika temanmu memang melihat, oh kamu pernah dengan si A, memang iya aku pernah lihat, itu cukup. Atau ketika seorang korban menceritakan penderitaannya mengalami pelecehan seksual ini, dia bercerita ke temannya, teman ini juga bisa memberikan kesaksian, menjadi alat bukti juga, seperti itu. Punya nilai untuk jadi gini, intinya adalah jangan takut melaporkan terhadap apa yang kamu alami terkait dengan tindakan kekerasan seksual. Karena negara sudah memberikan payung hukum, negara sudah ada perangkat penegak hukumnya, ya polisi. Di kepolisian ada unit PPA ya, di mana masyarakat datanglah untuk mengadukan apa yang kamu alami, kayak gitu. Karena apa yang kamu sampaikan itu sudah merupakan bukti bahwa terjadi sesuatu terhadap diri, gitu. Nah, kalau di kasus Unsut sendiri kan kemarin saya melihat setelah ramai teman-teman di FISIP ini mulai melakukan aksi menuntut penanganan, baru kemudian muncul statement dari pihak Satgas dan fakultas. Nah, ternyata prosesnya itu infonya sedang berjalan, ada tim lagi yang dibentuk oleh rektor. Nah, hal ini kemudian kan yang perlu juga disampaikan secara transparan ke masyarakat. Prosesnya seperti apa, dasarnya apa, kemudian tindak lanjutnya sampai saat ini bagaimana, kayak gitu. Kalau kita amati di sini, ini kejadian yang banyak terjadi di perguruan tinggi, nggak hanya yang sedang saya tangani. Ada juga di salah satu perguruan tinggi yang mungkin sampai dengan hari ini korbannya belum berani speak up. Nah, perlu diketahui bahwa dengan dia mengulur waktu, dia menganggap bahwa ini nih bakal selesai begitu saja. Tapi ternyata kan enggak.
Karena ada masa daluarsa untuk perkara TPKS sendiri itu 6 sampai dengan 20 tahun. Jadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual harus kita pahami betul bahwa negara membuat aturan hukum ini, undang-undang ini adalah sebagai payung hukum. Tentunya tujuan satu, melindungi korban. Secara asas dia adalah undang-undang ini berasas pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Satu itu, dua, non-diskriminasi, keadilan hukum, kepastian hukum. Kurang lebih seperti itu. Jadi payung ini sudah ada nih. Tentunya masyarakat siapapun itu bisa menjadikan undang-undang ini sebagai jalan masuk untuk melindungi hak-haknya dia. Kalau asas hukum kan lex specialis derogat legis generali, artinya terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang digunakan adalah undang-undang ini karena dia spesialis dibanding dengan menggunakan asas hukum di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun nantinya tahun 2026 KUHP baru kita juga akan mengatur cukup detail mengenai kekerasan seksual. Kalau di KUHP lama memang hanya beberapa pasal dan itu hanya pemerkosaan, pencabulan, tindakan pencabulan, tidak sedetail di Undang-Undang TPKS gitu Mas. Jadi jangan takut untuk melapor yang pertama, yang kedua jangan takut juga untuk bersaksi dan menyuarakan kebenaran. Saya melihatnya begini loh, mahasiswa sekian ribu mahasiswa Universitas A ini misalnya juga butuh jawaban itu, bahwa mereka pun studi juga ingin rasa aman dan nyaman dong gitu. Karena kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan atas dasar relasi kuasa itu saya kok meyakini banyak terjadi. Ini seperti fenomena gunung es kalau saya lihat. Yang meletup sih 1-2, tetapi mungkin di bawahnya sangat banyak. Karena satu, teman-teman korban ini untuk melapor, satu takut pasti. Mereka sedang kuliah, mereka juga takut tidak segera lulus atau dipersulit proses pendidikannya. Yang kedua itu terkait kejahatan seksual itu lebih ke aib ya. Diperlukan jiwa besar atau keberanian untuk bahwa aku mengalami ini, itu aja. Jadi makanya saya tekankan bahwa Satgas tidak hanya itu, tetapi juga pendampingan kepada korban harus dilakukan dengan baik, gitu sih. Mestinya Satgas lebih objektif. Mestinya Satgas bisa mendampingi. Satgas dari kampus bisa mendampingi, bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk mahasiswi-mahasiswi yang menjadi korban TPKS, termasuk fasilitas hukum. Tindak pidana kekerasan seksual dengan perlibatan relasi kuasa kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 menjadi fasilitas perlindungan dari negara. Namun, tanpa keberanian untuk membela hak dan mempertahankan kebenaran, fasilitas perlindungan itu pun tidaklah berguna.